haji. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan masuk pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran fikih ibadah kelas 5. Materi pembelajaran haji bagian yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan membahas hikmah ibadah haji, perbedaan haji dan umroh, dan mempraktekkan ibadah haji. Setelah 2 video kemarin kita membahas tentang tata cara ibadah haji, kita akan masuk ke hikmah ibadah haji. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah hikmah bagi individual jemaah haji, bagi pribadi orang yang melaksanakan haji. Bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji akan meningkatkan iman dan takwa, tentu saja iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam melaksanakan ibadah haji harus khusyuk ya, dan hanya mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji memperkuat fisik dan mentalnya. Ya, seperti yang diketahui, ibadah haji adalah ibadah yang berat, baik dari segi fisik ataupun dari segi biaya. Ketika mau berangkat ke sana, ke Mekah, memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu membutuhkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Yang ketiga adalah penyerahan diri kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah, rela berkorban, baik harta, benda, jiwa, dan raga dalam pelaksanaan ibadah haji, dengan tulus dan ikhlas mengharapkan ridho Allah. Ya, ini hikmah ibadah haji bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya adalah memperoleh ketenangan batin, ya, karena di sana rangkaian ibadah hajinya penuh dengan zikir, penuh dengan doa. Maka tentu saja orang yang banyak berzikir, berdoa, dan fokus beribadah akan mendapatkan ketenangan batin. Dan ibadah haji bagi seseorang adalah tugas suci. Apa tugas sucinya? Yaitu suci niat dan membersihkan hati untuk melaksanakan ibadah haji dengan sungguh-sungguh. Ibadah haji juga mendorong umat Islam untuk sungguh-sungguh mencari rezeki yang baik dan halal untuk menyempurnakan rukun Islam. Dalam Islam, mencari rezeki yang berkah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat sangat diperbolehkan. Nah, itu hikmah bagi individual orang yang berangkat haji. Sekarang kita masuk ke hikmah ibadah haji bagi seluruh umat Islam keseluruhan. Kita ketahui bahwa umat Islam di seluruh dunia akan bertemu di satu tempat, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, ya, di rumah Allah. Di sana mereka akan berkumpul. Dan apa yang mereka lakukan di sana, ya, di sana mereka akan menjalin silaturahmi, ya, antar umat beragama dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Di sana juga adalah momen di mana mempersatukan, ya, seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, saling bersatu, tidak ada perbedaan, dan tiap-tiap negara saling bertukar ilmu dan informasi, terutama untuk perkembangan dan penegakan agama Islam. Di sana juga sebagai ajang evaluasi, ya, bertukar pikiran pada para wakil-wakil umat Islam di dunia untuk merencanakan program dakwah Islamiyah, lalu membangun kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dan untuk kemajuan Islam di seluruh dunia. Jadi yang dibicarakan bukan hanya sekedar dakwah Islamiyah saja, juga berbagai macam segi kehidupan, ya, untuk kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah hikmah ibadah haji bagi seluruh umat Islam. Kita masuk ke perbedaan ibadah haji dan umroh. Kita bahas dulu tentang ibadah haji. Di dalam ibadah haji ada perbedaannya, rangkaiannya dengan umroh. Yang pertama adalah ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kemudian dilakukan pada waktu yang ditentukan saja. Lalu dalam ibadah haji ada wukuf di Padang Arafah. Ada 2 mikot di sana, yaitu mikot makani dan mikot zamani.
ya. Lalu ibadah haji tidak dilakukan bersamaan dengan umroh, tidak bisa dilakukan dengan umroh kecuali umrohnya dilakukan pada musim haji. Maka dari itu yang melaksanakan ibadah haji dan umroh pada waktu haji harus membayar dam atau denda karena sebenarnya tidak boleh dilakukan bersamaan. Nah, bisa dilakukan kecuali umrohnya dilakukan pada musim haji. Nah, tadi itu ibadah haji. Sekarang apa itu ibadah umroh? Ibadah umroh bukan termasuk rukun Islam. Ya, umroh bisa dilakukan kapan saja. Kalau haji tidak boleh, umroh boleh saja kapan saja. Dalam ibadah umroh tidak ada wukuf di Arafah, dan di umroh itu mikotnya hanya satu, yaitu mikot makani. Lalu ibadah umroh dapat dilakukan bersamaan dengan ibadah haji kecuali ibadah umroh dapat dilakukan bersamaan dengan ibadah haji apabila dilakukan pada musim haji. Selanjutnya, mempraktekkan ibadah haji. Ibadah haji dan umroh memiliki ketentuan masing-masing yang pada intinya pada kedua ibadah tersebut sama saja, hanya ada sedikit perbedaan yang mana ada beberapa tata cara pada pelaksanaan ibadah haji tidak dilakukan pada saat umroh. Nah, ini adalah urutan perangkaian ibadah haji yang dirangkum yang tadi 2 video kemarin penjelasannya secara lengkap. Nah, ini rangkumannya. Yang pertama adalah ihram dan mikot yang ditentukan. Lalu ada tawaf kudum. Yang kedua tawaf kudum yaitu tawaf ketika baru masuk kota Mekah. Lalu ada wukuf di padang Arafah. Ada tawaf ifadah yaitu tawaf rukun yang wajib dilakukan. Lalu ada sa'i yaitu lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian bermalam di Musdalifah. Selanjutnya melontar jumroh. Yang ke-8 bermalam di Mina. Lalu tahallul yaitu memotong sebagian atau seluruh rambut. Kemudian berziarah ke kota Madinah. Yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan atau tawaf penutup. Nah, ini adalah rangkaian urutan ibadah haji ya. Ihram, tawaf kudum, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i, bermalam di Musdalifah, kemudian ihram, kemudian melontar jumroh, bermalam di Mina, tahallul, berziarah ke kota Madinah, dan tawaf wada. Nah, ini kamu harus ingat-ingat ya, kalau bisa dihafal urutan ibadah haji ya. Seperti ini. Baik anak-anakku semuanya, inilah akhir video pembelajaran kita. Cukup ringkas karena ini adalah bagian terakhir dari materi haji. Semoga kalian bisa paham. Kalian bisa ulang-ulang lagi videonya, video 1, 2, dan 3 tentang ibadah haji, atau dibaca bukunya, atau kalau kalian mau cari referensi lain by googling atau search di YouTube tentang tata cara ibadah haji, silahkan diperbolehkan. Yang penting kalian paham dan mengerti tata cara ibadah haji. Dan insya Allah kalau Allah memanggil kita untuk ibadah haji, kita sudah tahu tata caranya dan urutan-urutannya. Amin. Insya Allah. Bisa ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa ada penugasan melalui Google Form. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.